Ya, halo, selamat sore, kembali lagi bertemu dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Oke, dan kali ini kita akan kembali membahas ya saham yang sedang IPO. Sahamnya sedang IPO di sini kebetulan ada satu ya, yaitu PT Hoffman Klinindo Tbk, atau di sini kode emitennya atau kode sahamnya nanti di sini ada King, KING ya, King, seperti itu. Oke, di sini ya untuk sektornya yaitu industrials. Untuk sektornya untuk industrial, lalu kemudian periode buildingnya di sini ada 17 Mei 2022 besok. Bukan besok ya, kemarin ya. Lalu kemudian sampai 20 Mei 2022 besok. Untuk rentang harganya ini rencananya di harga 165 sampai 170 rupiah per lembar saham ya teman-teman ya. Di sini King juga menawarkannya itu totalnya itu sebanyak 3.300.000 lot yang akan disebarkan untuk masyarakat umum ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat masih sedikit yang disebarkan, karena untuk di sini ya Olive sendiri 4 juta lot, untuk PT Cilacap Samudra Fishing yang kemarin itu juga lebih gede, 12.500.000 lot. Lalu kemudian untuk IBOS Indoboga Sukses di sini juga 16 juta lot. Ini sepertinya saham yang ditawarkan yang dilepas untuk masyarakat itu lebih sedikit ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk pembahasan mengenai prospektusnya ya teman-teman ya. Di sini prospektusnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke prospektusnya, kita mungkin cek dulu untuk industrinya bagaimana, dia perusahaan dari bidang apa, seperti itu ya. Oke, di sini sektornya memang industrial, sektornya human resource dan employment service. Lalu kemudian bidang usahanya jasa cleaning service yang pertama, yang kedua ada security, washroom higien dan parkir melalui perusahaan anak. Jadi PT Hoffman Klinindo ini bidang usahanya yang pertama cleaning service ya, jasa pembersih seperti itu atau OB. Lalu juga ada pembersih toilet juga. Lalu kemudian ada security, pengamanan juga satpam, washroom higien, dan kemudian parkir melalui perusahaan anak ya, seperti itu ya. Oke, untuk peringkasannya, suatu perusahaan terbatas yang diberikan berdasarkan hukum negara ini di sini. Nah, di sini tidak terlalu penting ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut saja untuk prospektusnya. Untuk prospektusnya di sini penjaminnya cuma ada satu ya teman-teman ya, penjamin efeknya, ya ini ada NH Korindo Sekuritas Indonesia ya. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, cuma satu ya. Oke, langsung lanjut untuk kita scroll dulu. Di sini jumlah penawaran umumnya 330 juta saham biasa atas nama lanjut saja. Lalu kita cek untuk masyarakatnya. Nah, di sini untuk masyarakatnya akan menerima total 24,90% ya, hampir 25% dari total seluruh saham yang di perusahaan ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang pertama ini ada PT Japarto Sukses Mandiri, ini pemegang saham terbesar ya, 72,38%. Lalu kemudian ada Rudi, lalu kemudian ada Edi Japarto, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bagus ya teman-teman ya. Ini di sini di King ini kita setiap membeli 5 lembar saham, kita akan diberi 2 waran seri gratis ya, seperti itu ya. Jadi 5/2 berlaku kelipatan ya teman-teman ya. Jadi enaknya di sini. Oke, untuk warannya ada, lalu kemudian nah, ini rencana penggunaannya teman-teman. Rencana penggunaannya di sini yang pertama, pelunasan utang Bank Perseroan sekitar 32,18%, seperti itu.
Yang kedua, sekitar 6,3% akan meningkatkan pendataan saham perusahaan anak yaitu PT Hoffmann Parkindo yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, 61,43% seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja di perseroan seperti untuk pembayaran gaji dan lain-lain. Jadi intinya ini poin yang kedua dan yang ketiga ini sudah positif ya untuk kelangsungan saham atau kelangsungan perusahaan. Tapi di sini yang kurang begitu bagus pelunasan utang bank ya. Jadi sebagian uang yang sudah dilepas untuk masyarakat di sini 32%-nya itu buat bayar hutang ya teman-teman ya. Jadi untuk bayar hutang ini tidak terlalu bagus karena kalau menurut saya ya, jadi semua poin penggunaan dananya itu 100% penggunaannya itu untuk pengembangan usaha, pelebaran atau diversifikasi dan lainnya itu lebih bagus dibanding dengan pelunasan utang ini ya. Seperti itu. Kalau menurut saya ini kalau ada pelunasan utang dan lain-lain itu menurut saya kurang bagus ya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini jumlah likuiditasnya di sini terpantau naik turun ya, tidak signifikan naik atau signifikan turun seperti itu ya. Lalu kemudian untuk laba ruginya di sini, nah di sini kita lihat untuk laba ruginya di tahun 2019 2 miliar, lalu kemudian 2020 turun ya di sini, lalu kemudian naik, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik. Jadi di sini ada terjadi fluktuasi ya, naik turun seperti itu, tidak signifikan atau tidak konsisten untuk naiknya untuk labanya seperti itu. Kalau menurut saya sih kalau dilihat dari laba ruginya ya sih kurang bagus ya seperti itu ya, karena tidak signifikan naik, masih ada naik turunnya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Lalu kemudian tadi sih sudah semua ya, sudah semua yang kita bahas. Namun tadi saya sempat nyari-nyari untuk dividennya, tidak disebutkan di prospektusnya ya. Saya cari di sini juga tidak ada untuk adanya dividen atau tidak seperti itu dari hasil laba bersihnya seperti itu ya. Nanti teman-teman jika sudah mengulik dan menonton video ini, jika sudah nemu atau menemukan informasi mengenai pembayaran atau pembagian dividen untuk King ini, bisa di share di komen ya seperti itu ya. Nanti kita bahas bersama-sama seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bisa di like, share, dan subscribe sekarang bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa teman-teman bagi yang mau masuk bisa dikulik lebih dalam lagi untuk prospek kedepannya ya. Tidak hanya dari satu informasi saja, dari satu hal yang dikulik saja, tapi bisa beberapa hal atau informasi, beberapa sumber informasi yang harus dikulik sehingga teman-teman bisa yakin atau tidaknya nanti bisa masuk seperti itu ya. Karena itu kompleks ya, karena untuk saham itu kompleks, apalagi untuk saham yang sedang IPO. Kita belum pernah lihat untuk chartnya, harga historikalnya bagaimana seperti itunya. Jadi ini benar-benar saham yang baru masuk ke bursa, lantai bursa seperti itu ya. Jadi masih susah untuk menerawang untuk masa depannya bagaimana. Jadi teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi seperti itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Bisa tonton juga video-video saya selanjutnya, juga video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.